atau ke capres yang dia dukung, yang dia yakin akan melanjutkan kekacauan dia. Maka kalau ini diwariskan, niscaya akan mendekatkan bangsa ini ke arah bencana. Itu kalau dia begitu, perlawanan total dari rakyat. Rakyat nggak akan diam. Jadi Pak Jokowi jangan coba-coba ya. Oke, Sobat Strategi Channel, bertemu lagi dengan saya Antonius Danar. Host kali ini bersama saya, di depan saya telah hadir ekonom, ya kan? Bisa dibilang gitu, mantan rektor saya, ya kan? Dulu pernah jadi rektor saya, sekarang aktivitas banyak di dunia pengamat, ya kan? Pengamat, tapi beliau ini aktivis, ya kan? Pernah mendirikan sebuah partai juga. Banyak sekali yang telah dilakukan beliau. Bersama saya di depan saya itu Bung Faisal Basri. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Saya manggil Bung aja, Bung ya. Siap. Gini, Bung, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit banyak dengan kondisi politik ekonomi saat ini di Indonesia. Kok belakangan makin bukan mengarah ke lebih baik, ya kan, menjadi mengarah yang lebih jelek, ya kan. Terakhir saya dengar juga Bung Faisal juga ngomong tentang menyarankan untuk 15 menteri mundur. Emang kondisi Indonesia lagi gimana sih, Bung? Kebetulan, sebetulnya kalau sampai tahun 2018-2019 ini kita tracknya bagus ya. Bagus ya. Jadi demokrasinya juga, konsolidasi demokrasinya berjalan. Indeks demokrasi kita membaik, bahkan kita terbaik di ASEAN gitu. Kemudian juga korupsinya, kalau tahun 90-an kita tuh paling korup di dunia. Lambat laun kita tuh makin lama makin baik habis reformasi kan. Mencapai level terbaiknya itu tahun 2019. Nah, tapi periode kedua Pak Jokowi tambah buruk semua. Jadi indeks persepsi korupsi tahun 2022 itu merosot ke level yang sudah dicapai tahun 2008 tahun turun, 2022 kurang 8, 2014 ya. 14. Turun terus mencapai level yang mengkhawatirkan lagi. Bahkan PERC, lembaga research konsultasi di Hong Kong, itu mengukur persepsi korupsi di Asia Pasifik 16 negara. Indonesia nomor 16, sudah 2 tahun. Jadi paling korup. Paling korup ya. Nah, kita khawatir ini tanggal 30 ini akan diluncurkan indeks persepsi korupsi yang terbaru 2023 oleh Transparency International yang pusatnya di Berlin. Kita punya TI Indonesia di sini. Nah, kita mau launching sama-sama. Nah, kita lihat deh. Tapi tahun lalu merosot tajam, turun, skornya udah tinggal 30-an lagi gitu. Ya, jadi ada proses pemburukan yang beriringan dan ekonomi pun memburuk gitu. Yang maksud memburuk tuh ya pertumbuhan masih 5%, tapi kan 5% itu lebih rendah dari era sebelumnya. Iya, betul. Kan inginnya 7%, sekarang 5%. Jadi kelihatannya saya makin melihat itu ada korelasi yang kuat antara ekonomi yang semakin melemah, korupsi yang semakin menjadi-jadi, dan demokrasi yang semakin memburuk kondisinya. Nah, akibatnya apa? Muncullah fenomena yang kita kenal oligarki, ketimpangan yang makin melebar antara kaya dan miskin, gitu ya.
oke, pengangguran turun, tapi orang yang bekerja itu sebagai pekerja informal. Jadi pengangguran turun, tapi pekerjaan yang tercipta itu makin tidak berkualitas. Ya, tidak ada gaji tetap bulanan, tidak ada jaminan hari tua gitu. Jadi 60,6% penduduk Indonesia itu tergolong hidupnya tidak pasti, insecure istilahnya. Jadi yang insecure itu orang miskin, nyaris miskin, rentan miskin, insecure. Jadi dia tidak miskin tapi hidupnya tuh jauh dari aman gitu ya. Kalau ada apa-apa, blok, misalnya ada COVID, udah istilahnya semua menengah gitu. bawah ya. Jadi ada orang menengah bawah, kalau ada kondisi apa-apa langsung jatuh gitu kan. Nah, itu indikasinya juga kelihatan di 90 juta rakyat Indonesia itu tidak mampu membayar iuran kesehatan, BPJS kesehatan. 90 juta dibayar oleh APBN pemerintah pusat, dan 35 juta lagi, 35 juta itu dibayar oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi total yang tidak mampu membayar atau dibayari oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu 125 juta orang. Jadi mirip-mirip 60,6% masyarakat kita yang rentan ini. Nah, ini juga akibatnya apa? Ke politik itu rentan politik uang, money politics gitu-gitu, gampang diiming-imingi. Terus mereka politisi sadar bansos gitu-gitu kan. Jadi senang sekali dan mereka barangkali terpengaruh. Seolah-olah ini pemberian derma gitu, padahal itu kewajiban negara untuk melindungi yang paling lemah ini. Nah, ini kan gini, artinya tadi sempat disinggung tentang money politik. Di depan kita tidak lama lagi akan terjadi instalasi politik dengan pemilu, ya kan? Yang menarik ada pemilu legislatif, DPD, ya kan, termasuk pilpres. Nah, artinya kan ada potensi-potensi yang memang harusnya gini, pemerintah itu mengambil peran netral. Fungsi apa ya? Itu tadi kan ada bagian sembako tapi bagian pemerintah. Di saat ini kan jadi, ya tadi kan merasa nggak ini. Nah itu gimana? Sembakonya tidak disalurkan oleh Kementerian Sosial. Ya betul. Langsung diambil alih. Ya gitu. Nah, dan nggak etisnya tuh ya, bagi-bagi ini dari mobil. Gitu. Kemudian dibaginya di depan istana. Atau di Jawa Tengah, seolah-olah Republik Indonesia ini cuma Jakarta dan Jawa Tengah gitu. Gimana saudara-saudara kita yang lain di desa-desa gitu. Tapi di desa-desa juga ada operasi. Jadi ada sahabat saya, Mas Tosca namanya, itu dia sekarang tinggal di Sarongge, di hutan di Cianjur. Mas katanya, hampir tiap minggu sembako itu nggak berhenti-berhenti. Jadi operasi ini ternyata dilakukan oleh Pak Jokowi langsung sampai aparat-aparat di bawah. Tapi kan yang kacaunya politisi ngomong, loh kita nggak money politik, kita cuma bagi sembako. Itu gimana tuh? Nah, kita tidak, ya money politik kan tidak bisa diharafiahkan arus uang kan gitu kan. Sembako kan juga bisa mempengaruhi orang untuk pilihan. Tuh kalau gimana? Secara ekonomi sebetulnya sembako itu tidak disarankan. Karena apa? Karena kebutuhan orang kan beda-beda. Jadi misalnya orang tua, kan ada orang tua miskin, dia kebutuhan orang tua itu apa? Vitamin. Beras dia udah nggak makan lagi karena dia diabetes. Udah nggak banyak. Tapi gitu kalau kan. sembako semua sama gitu. Beras, minyak goreng. Nah orang yang sakit kolesterol tidak disarankan untuk makan goreng-gorengan. Jadi kan kebutuhannya beda-beda. Kalau keluarga ada bayi, barangkali yang dibutuhkan susu. Tapi di sembako itu tidak ada susu untuk bayi loh, bukan susu manis yang dibeda-bedakan. Itu mah tidak sehat. Jadi seideal-idealnya rakyat itu punya rekening di bank, langsung ditransfer ke bank. Ke rekening dia yang ada di bank. Itu pasti misalnya satu orang dapat 100.000 yang nggak bisa dipotong-potong 100.000. Kalau sembako
ada panitia pengadaan dulu, packaging, ongkos transport, 30% hilang itu harusnya dinikmati oleh rakyat, tapi 30% tercecer di mana-mana. Dan potensi korupsi jadi kan? Potensi korupsi, makanya kan teman kita yang mensos itu akhirnya di penjara, ya karena begitulah. Jadi secara ekonomi, teori ekonomi bilang paling keren adalah langsung dikasih tunai. Sehingga sesuai bisa digunakan tunai ini sesuai dengan kebutuhan dia. Pelajar yang mungkin beli buku gitu kan. Betul. Nah, Bung Faisal, ini artinya gini Bung. Tadi juga bicara potensi kan gini. Kemarin ada konsolidasi pro demokrasi. Ikatan mahasiswa, aktivis, mereka ngomong kita menolak pemimpin ke depan yang melakukan pelanggaran HAM. Kita menolak pemimpin ke depan yang melakukan dinasti politik. Kita menolak pemimpin ke depan yang neo-orba. Kalau itu terjadi, efek ekonominya apa sih? Ya kalau kita bicara ekonomi gitu kan. Nah, sebelum efek ekonomi, mungkin kita tanya dulu fenomena anak muda makin tidak peduli dengan rekam jejak seperti itu ya. Nah, di Indonesia itu tidak terjadi waktu krisis 98, ada pemerkosaan, ada pembakaran, pembunuhan, penculikan, itu tidak tuntas. Jadi tidak ada proses mencari kebenaran, kemudian rekonsiliasi. Sehingga setiap pemilu isu ini muncul terus, sudah selesai-selesai. Nah, pertanyaannya kenapa anak muda tidak concern atau tidak peduli? Dia waktu 98 belum lahir. Belum lahir, yang usia-usia pemilih pertama ini kan belum lahir kan. Betul. Jadi mereka jauh dari merasakan. Tapi kalau kita bisa mengetahui apa yang terjadi tahun 66, walaupun saya masih kecil, apa yang terjadi tahun 45, walaupun kita belum lahir. Dari mana kita tahu perjuangan masa lalu itu? Ada PRRI, Permesta, kan kita juga belum lahir. Ada di buku sejarah. Karena truth and reconciliation-nya jalan seperti di Afrika Selatan. Kan dulu apartheid kan, genocide oleh kulit putih terhadap kulit hitam, tapi Nelson Mandela dibui puluhan tahun itu dia tidak dendam, tapi harus dituntaskan siapa yang melakukan kejahatan waktu itu. Dan ada di buku sejarahnya, sehingga pembelajaran buat generasi yang akan datang. Nah, di kita tidak terjadi. Makanya waktu Kamisan 2 minggu lalu itu, kebetulan saya juga hadir di depan istana, kita ingatkan lagi, ayo truth and reconciliation supaya ibu-ibu yang anaknya tewas oleh senjata tajam waktu 98 itu, peristiwa Trisakti itu, tahu gitu anaknya yang bunuh siapa. Mbak Suci, istrinya Munir, tahu suaminya tuh yang bunuh siapa. Sampai sekarang enggak ada. Sehingga tidak bisa dituliskan di catatan sejarah. Apalagi sejarah yang membuat adalah rezim gitu kan. Jadi repot. Nah, oleh karena itulah ayo kita tuntaskan kejahatan-kejahatan HAM masa lalu itu. Yang berat aja ya, kalau kejahatan kan HAM banyak, tapi yang kejahatan berat supaya tidak terulang dan supaya generasi yang sekarang itu belajar dari yang lalu supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, tapi ya itu dia ditutup-tutupi. Bahkan yang terlibat dalam proses itu sekarang melacurkan diri gitu kan, melacurkan diri. Ngumpul di nomor 2 itu. Ya karena jadi begini kontroversi terus itu kan tidak sehat juga buat kehidupan berbangsa kita. Harusnya tuntaskan pelanggaran salah ya kan, salah apa? Nanti dimaafkan. Ya kan? Enggak, kita nggak dendaman, bangsa kita saya yakin nggak dendaman ya. Saudara-saudara kita yang teraniaya gitu nggak dendam, tapi mereka ingin tahu apa yang terjadi, siapa yang membunuh, siapa yang melakukan pembakaran itu. Siapa dalang? Lagi-lagi hukum ditegakkan, nanti mungkin mereka dihukum, tapi setelah dihukum di amnesti atau digerasi oleh presiden gitu. Kita nih bangsa pemaaf sekali. Lagi-lagi supaya jadi pembelajaran. Nah ini generasi muda jadi tidak tahu
Jangan-jangan mereka jatuh hati dengan calon pemimpin yang berlumuran darah di masa lalu, ya karena informasinya tidak lengkap. Jangankan masa lalu, ada kawan saya orang tua, anaknya itu pro lah ya, salah satu capres itu, bilang, kata ayahnya, nak kamu tahu nggak, cawapres itu melanggar etika berat. Wah enggak kok, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang di sana ada pamannya, dia nggak tahu-tahu. Gitu. Nah setelah dialog baik-baik dengan orang tuanya kan Demokrat, bijak juga, demokratis gitu ya, baru anaknya sadar, oh gitu, baru sadar. Anak teman juga gitu, Bung Irian, kenapa pilih dia? Berpengalaman. Kok berpengalaman tuh? Cuma sebatas itu kan. Gue bilang, wah enggak, itu dong. Ini ada sejarah gini-gini. Ya tapi yang paling berpengalaman dia. Ya berpengalaman, kalau pengalamannya buruk kan juga. Betul. Kedepannya kan buruk pasti gitu kan. Nah, mereka kemudian pakai mesin algoritma kan. Untuk menciptakan opini yang menutup-nutupi semua itu. Wah ini orang jahat, orang yang keras, orang yang suka pemarah. Dikemas dengan gemoy misalnya begitu kan. Ya kalau orang yang nggak tahu sejarah ya oke, gitu. Oh ini keren, ini gemoy gitu kan. Santai karena nggak ngerti sejarah. Artinya ada hal yang memang belum tuntas di negeri ini ya Bung ya. Betul, banyak sekali. Artinya ini menarik kita lihat bahwa kan ya kita punya pengalaman 66 kita juga nggak tahu siapa. Ada kan pembunuhannya, kalau prosesnya kan tahu kita kan. Pembunuhan sebenarnya siapa, ada dalangnya siapa. Ada 27 Juli, ya kan, ada 98. Kita nggak pernah tahu itu. Nah, kira-kira misalnya gini, kalau apa sih tugas pemimpin ke depan tuh untuk yang kayak gini-gini tuh menjadi pelajaran gitu kan? Menuntaskan proses kan? Truth and reconciliation itu supaya kita menjadi satu bangsa yang utuh, tidak lagi tersekat-sekat berdasarkan dendam masa lalu, semua saling mengikhlaskan. Tapi kebenaran itu ditegakkan dulu. Gitu. Kalau tidak kita jadi bingung kan, kok orang yang pernah diculik justru sekarang bergabung dengan orang yang menculik gitu. Pusing. Tuh lihat, yang diculik aja nggak ada masalah ya. Apalagi kita gitu kan. Karena lagi-lagi sejarahnya gelap buat mereka itu. Jadi itulah gunanya belajar sejarah kan. Sejarah itu bukan mata pelajaran hafalan, tapi catatan perjalanan yang kita belajar darinya agar yang bagus kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Sehingga tidak ada lagi istilahnya penunggang gelap, gratisan, penunggang gelap dari sejarah itu. Siapa yang berjuang, siapa yang menikmati gitu kan. Artinya gini, konstelasi politik ini kan makin seru Bung. Ya kan, konstelasi politik ini makin seru dan sudah tercatat 3 kandidat. Ya kan, 3 kandidat, 3 pasang kandidat. Ternyata ada 1 kandidat yang saat ini didukung oleh pemerintah yang aktif. Ya kan, ini juga kan menarik nih tentang pemerintah sebelumnya ngomong selalu harus netralitas. Ya kan, PNS harus ASN harus netral, ya kan. Komisaris tidak boleh mendukung, ya kan. Yang jadi komisaris, jadi direksi BUMN tidak boleh mendukung, ya kan. Ternyata sekarang menterinya mendukung, presidennya mendukung, ya kan. Ini gimana sih kondisinya, ya kan? Bisa terjadi kayak gini tuh kayak gimana sih? Awalnya itu karena demokrasi yang mulai pudar. Kemudian pemisahan atau pembagian tugas, pemisahan lah ya. Antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif, ya kan.
gunanya apa sih dipisahkan ini dengan fungsinya masing-masing supaya terjadi checks and balances kan. Jadi kalau eksekutifnya ngaco, ya ada legislatif loh. Gitu kan. Legislatif berhak untuk membuat undang-undang untuk membatasi agar pemerintahan ini tidak ngaco. Iya, betul. Ada bikin undang-undang code of conduct, undang-undang konflik kepentingan, begitu-begitu kan. Pengusaha tidak boleh jadi penguasa. Penguasa tidak boleh merangkap jadi pengusaha karena konflik of interest gitu-gitu kan. Nah, ini hilang. Jadi makin lama makin kesini itu terutama di era Jokowi II ya, itu berat ke eksekutif. Heavy eksekutif gitu. Lebih parah lagi sekarang bukan sekedar berat ke eksekutif, berat ke presiden. Bukan eksekutif ya, presiden. Bukan eksekutif, presidennya. Personal gitu ya. Ya sebagai institusi politik yang memegang kendali atas pemerintahan. Nah, jadi indikatornya nyata. Ya, kita jangan takut untuk mengatakan semua ini terang benderang. Perpu paling banyak. Covid pun dimanfaatkan untuk menggrip gitu kan. Kemudian ada perpres lah apa segala macam yang cenderung menerabas undang-undang. Padahal kan undang-undang di atas perpres kan. Iya, betul. Nah, alasannya apa? Hak prerogatif presiden gitu kan. Jadi misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu dikumpulkan kepala-kepala daerah bilang dia tanya ke Mendagri kan Pak Jokowinya berapa lama sekali dievaluasi nih para PJS ini kan pejabat-pejabat semua kan tiap 3 bulan. Oh kalau saya setiap hari memonitor kalian-kalian gitu kan. Saya punya hak prerogatif untuk mengganti Anda besok gitu kan. Gitu kan. Hak prerogatif. Jadi yang dikedepankan itu hak prerogatifnya etika dan moral nomor 2 begitu. Nah ini bahaya sekali mengarah kepada otoritarianisme yang sangat berbahaya gitu. Rezim otoriter muncul itu kan. Iya. Nah ini yang kita hindari kan. Oleh karena itulah maka tatkala kalau sekarang kan harusnya muncul semacam keseimbangan baru karena kan kongsinya sudah pecah kan. Kalau dulu Pak Jokowi hampir semua partai kecuali PKS dan Demokrat itu ada di dalam kekuasaan. Nah sekarang kan udah pecah kongsi, PDI Perjuangan, P3, Nasdem ya kan bertolak belakang, kemudian Nasdem, PKS, PKB, PKS kan selalu di luar kan. Nah itu kan sebetulnya udah front yang berbeda dengan Pak Jokowi, pecah kongsi, pandangan politiknya berbeda, jagonya berbeda. Nah udah, jadi lumayan banyak itu untuk misalnya menuntut hak angket, nanya hak apalagi interpelasi, mosi tidak percaya, misalnya mosi tidak percaya mundur, gitu kan, untuk menunjukkan oh ini dia. Tapi kan Pak Jokowi punya tabiat jahat kan, jahat. Dengan cara apa? Dengan cara menyandera musuh-musuh politiknya. Jadi Erlangga Hartarto mau main-main nih, mau bertemu dengan salah satu kandidat yang tidak preferensi presiden, panggil KPK, kasusnya di apa gitu kan. Oh ya ketua umum PAN juga begitu kan, akhirnya masuk karena ada masa lalunya yang bisa diangkat-angkat begitu kan. Politik sandra muncul ya. Mungkin PDIP juga. Jadi misalnya kalau PDIP frontalnya jadi misalnya ada 5 menteri di PDIP itu mundur, hari itu juga barangkali tiba-tiba Harun Masiku ditangkap. Kasus sekjennya Mas Hasto diangkat-ungkit lagi gitu-gitu ya. Nah inilah oleh karena itulah maka untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim ini harus bersatu dan jangan biarkan mereka merasa sendiri. Ada tekanan massa juga gitu.
ayo Bu Mega lawan. Jangan sampai mereka-mereka yang disandera itu seolah-olah mereka cuma berjuang sendiri. Enggak, kita ada di belakang kalian. Ayo kita lawan kezaliman itu gitu. Nah, salah satu perlawanannya adalah dengan keluar dari kabinet. Oke. Iya kan? Mundur dari kan kabinet. Wajar ya? kan? Iya. Udah beda orang ini perahu. Perahunya itu mengarah ke utara. Tapi dibalikkan ke selatan. Oh, sorry. Saya mau turun dari perahu ini kan gitu. Wajar kan? Arahnya udah beda gitu kan? Langkah politik yang logis kan. Nah, setidaknya itu 5 dari PDI Perjuangan kan menterinya itu. Ada 1 dari P3, Sandiaga Uno. Kalau ada 2 sebetulnya, tapi yang 1 kan berbeda faksi di partainya itu, yang Mono Arfa itu. Jadi 6 tuh ya. 2 dari PKB 8. 1 dari Nasdem. Ibu Siti Nurbaya ya. 9 tuh. Nah, tapi itu dia tadi kita sadar ada kendala utamanya adalah siasat penyanderaan itu. Jadi sulit diharapkan mereka mundur gitu ya. Nah, tapi yang non partai kan ada di kementerian ini, ada dari jajaran akademisi, ada teknokrat karir, yang mereka itu punya standar etika dan moral yang berbeda gitu. Dan mereka udah gerah ya? Ya, mereka sudah gerah. Misalnya nih saya nih kasir, pegang uang nih. Terus bos saya bilang, minta uang. Kan ditanya, untuk apa Pak? Ini kan ada pembukuan Pak, gitu kan. Oh saya untuk entertain anak saya mau keluar negeri. Oh nggak bisa Pak, kan gitu kan. Nggak bisa. Oh tapi itu deh. Oh, uang yang tadinya untuk anggaran ini, tunjangan pegawai. Potong dulu deh. Geser dulu. Ini saya mau sedekah nih buat orang-orang miskin gitu kan. Geser gitu. Kan ini sudah ada di anggaran perusahaan kan. Iya. Sebagaimana negara juga punya kan, harus tertib kan. Betul. Karena uang yang dibelanjakan itu kan bukan uang saya. Kalau tadi contohnya kan uang perusahaan, ini uang negara yang ada di APBN. Nah tentu saja yang mengawal APBN ini akan mengatakan tidak. Kalau dia oke-okekan saja di kemudian hari di sidik misalnya, kenapa Anda biarkan? Anda udah tahu ini tidak sesuai dengan peruntukan. Kok Anda biarkan juga? Oh tekanan. Ya tekanan kan bisa dilawan dengan mundur. Iya betul. Nah gitu loh. Dan saya yakin nilai itu masih ada di sementara kalangan para menteri itu. Ya, ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Basuki, ada Bu Retno, ada Pak Tasrif, ada Teten Mas Duki, kan kawan kita juga. Rasanya kita masih sehati lah begitu. Nah kalau saya jumlah itu yang potensial ada 15 gitu. Ya Luhut Panjaitan saya tidak masukkan, Pak Bahlil nggak saya masukkan gitu, Bahlil nggak saya masukkan, Muldoko nggak masukkan gitu. Tapi yang misalnya yang tadi yang saya sebutkan ditambah lagi mungkin Pak Budi Karya sebagai teknokrat ya, dari teknokrat karir begitu. Nah tentu saja dia bertanya-tanya kan, kemarin ini dia ke luar negeri kunjungan kerja bukan liburan, tiba-tiba ada ad interimnya, dan ad interimnya selalu orang dekat Pak Jokowi, Bahlil. Sekarang kita punya 2 Menlu loh. Bu Retno sedang bertugas di PBB, bertugas di luar negeri, dijadikan alasan. Nah Bu Retno nggak ada di Indonesia, ada Menlu ad interim yang namanya Budi Ari. Padahal Menlu kan tugasnya memang keluar gitu. Dan pasti dari dulu Menlu keluar. Jadi, misalnya nih lawan Bu Retno di perdebatan PBB kan Israel kan Bu Retno kemarin walk out kan waktu Israel bicara. Kata Israel mau walk out kayak enggak dihitung itu karena Anda bukan menteri resmi. Menteri resminya baru ditunjuk oleh presiden Anda. Anda nggak legitimate gitu. Kan malu kita semua. Padahal ada wakil menteri. Nah katanya wakil menterinya juga sedang tugas di Afrika. Ada dirjen.
ada staf ahli segala macam. Kok Budi Ari gitu. Padahal kan Menlu, mungkin kalau Mendagri gitu kan lagi keluar karena tugasnya dalam negeri. Ini kan Menlu memang tugasnya kan hubungan dengan luar negeri gitu kan. Atau Menlunya sedang cuti, ikut kampanye keliling Indonesia. Iya. Nah, ad interimnya di luar negeri gitu kan. Iya, harus ya kan. Balik gitu. Artinya ini kan logika. Nah, orang curiganya apa, Mas? Nah, curiganya tuh saya lah ya. Pantas dong orang curiga kan ini udah enggak elok seperti itu. Muncullah syakwa sangka orang. Oh, jangan-jangan Menlunya ini ingin bermanuver lewat Kemenlu untuk memengaruhi TKI kita yang banyak di negara-negara tertentu. Malaysia, Taiwan, Hong Kong. Nah, kan nggak elok kan. Iya, betul. Kenapa? Karena presidennya udah begitu terus. Iya. Artinya kan memang daripada tidak sejalan, tidak ini dengan pisah sekalian gitu kan. Betul. Gitu. Tapi gini, kalau tadi pisah, ada efeknya nggak sih secara ekonomi, Bung? Ya, tentu saja ada. Setiap langkah politik ada ongkosnya. Nah, tinggal begini. Misalnya nih, karena kita kan serba tidak pasti nih kan. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira senario pertama misalnya. 15 menteri mundur, Pak Jokowi cuek aja. Kan Pak Jokowi sering tuh bilang, saya ganti menteri-menteri yang tidak perform gitu ya. Walaupun ini bukan soal tidak perform, masih antri tuh yang pengen jadi menteri masih banyak. Ya. Jadi mundur hari itu juga Pak Jokowi menunjuk menteri-menteri baru. Yang udah pasti mau kan dari Golkar, dari PAN, dari mana lagi Bang? Nasdem barangkali kan. Demokrat ya? Demokrat kan Nasdem udah enggak ya. Demokrat, AHY kan masih mau ya kan. Zulkifli Hasan minta nambah kan portfolionya. Gerindra barangkali menunjuk Hasim Johadikusumo jadi Menteri Keuangan. Barangkali gitu. Karena jatah Gerindra tentu saja pantas lebih banyak gitu kan. Nah, itu yang akan menimbulkan gejolak lebih dahsyat lagi, makin tidak dipercaya karena secara moral udah bangkrut nih kan. Nah, tapi kalau Pak Jokowi sadar, tahu diri gitu, saya ini udah nggak dipercaya lagi, basis legitimasi saya sudah ambruk gitu, saya mundur aja lah. Seperti Pak Harto mundur tahun 98 itu ketika 15 menteri mundur juga, kebetulan 15 juga waktu itu. Nah, lokomotifnya Pak Ginanjar waktu itu ya, Pak Ginanjar waktu itu Menko, lupa saya Menko apalah gitu. Jadi pengaruh Pak Ginanjar memang besar. Nah, beberapa hari kemudian kan Pak Hartonya mundur. Nah, kalau mundur, otomatis hari yang sama mundur itu wakil presiden menggantikan presiden ya. Betul. Nah, Pak Kiai Ma'ruf ini jadi presiden, reshuffle deh. Luhut diganti dong, Bahlil diganti, Erick Thohir diganti. Nah, mungkin Sri Mulyani diangkat lagi. Mungkin proses transisinya 3 hari, paling lama seminggu. Gejolak hilang, pasar percaya lagi. Artinya dan lebih penting lagi, presiden dengan kabinet baru ini menjamin pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia itu. Sehingga pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu legitimate gitu. Ekonomi recover. Banyak juga yang takut, wah ketika ini aksi ini mundur, terus aksinya makin besar, terjadi kondisi chaos, muncul deh ide lagi perpanjangan, muncul lagi 3 periode. Nah, kalau dari perspektif saya, aksi itu nggak perlu lagi. Nah, kecuali direkayasa untuk menimbulkan chaos, sehingga negara presiden menyatakan keadaan darurat ya kan? Misalnya pemilunya ditunda gitu kan, karena calonnya elektabilitasnya nggak naik-naik kan. Betul. Nah, pemilu ditunda, maka jabatan pemerintahan darurat seperti kalau di Israel itu kabinet perang ya. Ini kabinet darurat.
Nah, Pak Jokowi bisa 3 tahun lagi. Oh, itu kalau dia begitu perlawanan total dari rakyat nggak akan diam. Jadi Pak Jokowi jangan coba-coba ya. Ya tuh. Aneh. Karena apa, Mas? Pak Jokowi ini sebetulnya tidak kuat. Ya, kekuasaan dia itu fondasinya lemah. Pertama, dia nggak punya partai. Iya kan? Nggak punya partai. Ada partai yang baru diakuisisi yang namanya PSI. Lolos DPR juga belum tentu. Kan? Kemudian tentara. Kalau Pak Harto kan dia tentara, hubungannya dengan tentara itu dia bagian dari tentara, loyalitas tentara itu 110% Pak Harto. TNI sekarang kan emang siapa loh, gitu kan? Ya, loyalitasnya juga sebagian tentara barangkali kecewa ya proses penunjukan orang Solo melulu gitu kan, bukan orang yang pernah ditugas di Solo melulu gitu, seolah-olah Solo itu apa gitu kan, luar biasa gitu kan. Nah ada tuh Adi Makayasa siapa yang naik gitu kan? Iya, Polri-nya juga apa pada melompat itu kan, banyak yang kecewa itu ya, yang harusnya jatah dia diambil gitu kan, kemudian mau gitu kan. Loyalitasnya itu lebih didasarkan pada bagi-bagi konsesi. Ya. Jadi bukan ideologis, bukan teknokratik, tapi materi. Ya nanti saya kasih konsesi ya, kamu saya kasih konsesi tambang, terus kamu jadi penjaganya konglomerat ini ya, nanti konglomeratnya yang bayar gitu-gitu. Dirusak oleh Pak Jokowi sebetulnya meritokrasi itu. Itu salah satu kegagalan periode kedua ya muncul. Iya, nah jadi Pak Jokowi itu sebetulnya nggak kuat. Kalau misalnya ada satu momentum, oyongnya cepat gitu, karena fondasinya nggak kuat. Mungkin dalam diri ada pandangan mungkin dia. Oh, kenapa pemerintah saat ini berani melakukan itu? Dia merasa militer di kantong dia, coklat di kantong dia, birokrasi di kantong dia. Saya juga kan bicara dengan kondisi itu enggak ya, Bung? Dengan perwira-perwira menengah itu, mereka siap kalau misalnya komandannya itu melanggar sabta marga. Kalau di polisi apa saya nggak tahu ya, sumpah polisi gitu, dia nggak mau menurut. Misalnya polisi juga dulu, tentara juga kan, kalau 1 juta rakyat turun, tentara dan polisi nggak berani nembak lagi gitu kan, karena dia adalah polisi rakyat, tentara rakyat kan, pengayom, pelindung rakyat gitu. Kalau mereka disuruh perang lawan rakyat, niscaya polisi akan bergejolak. Waktu itu marinir kan lebih dekat cair dengan rakyat. Kalau saya habis demo lewat marinir tuh nyapa mereka, bukannya ditangkap saya, enggak gitu. Waktu itu kita dari Semanggi mau ke TVRI kan, sambut baik kita oleh mereka itu. Jadi Pak Jokowi kan orang Jawa ya. Nah ada nilai-nilai di dalam Jawa itu yang namanya kesatria gitu. Nah ini udah jauh dari seorang kesatria. Menghalalkan segala cara. Jadi nilai-nilai politik Jawa juga tuh ada moralitas, etika, itu dilanggar semua ya. Dilanggar semua gitu. Jadi sebetulnya saya udah menyatakan berulang kali ini, Pak Jokowi sebetulnya sedang mengubur untuk dirinya sendiri dan dia gali semakin dalam. Sehingga mayatnya itu mayat simbolik ya, bukan mayat. Pak Jokowinya itu nanti tidak bisa lagi seperti kita naruh mayat itu, kan di estafet tuh ya, mayatnya dari atas, di bawah ada yang nyambut. Kayak ini saking dalamnya, udah dibuang aja ke bawah itu. Kan sakit, yang kita sebut hard landing.
Nah, tapi gini Bu, ini kan menarik juga kan. Ada banyak media-media asing, ternyata bukan media Indonesia doang, yang menyoroti tentang pemerintah Indonesia. Misalnya kayak New York Times menyebut Jokowi sebagai diktator, layaknya diktator Korea Utara, Kim Jong Un itu kan. Terus The Economist menyebut Jokowi itu sebagai Mussolini baru dari Asia Tenggara. Nah, kan Washington Post juga sama, ya kan, Bloomberg juga sama. Banyak media asing juga melihat pengaruh nggak sih tuh gaya pandang internasional terhadap Indonesia, ya kan? Jadi kita kan sedang membangun, banyak yang harus kita benahi di dalam. Nah, uang kita tuh udah cukup. Jadi kita ngajak mitra-mitra kita, sahabat-sahabat kita, investor-investor di luar, yuk investasi di Indonesia. Nah, kalau citranya begitu, ya tidak ada yang mau datang lah. Iya kan? Ya, jadi risiko untuk berinvestasi dan berusaha di Indonesia itu tinggi sekali. Mereka kan beralih negara lain gitu kan. Dan itu bukan akan, sudah banyak sudah banyak ya. Keluar dari Indonesia. Contohnya apa? Shell, Exxon, Chevron gitu ya. Karena rezim ini labil, kemudian tidak pakai pakem yang biasa. Jadi tiba-tiba muncul kebijakan ini, contohnya nih yang sekarang ini nih terjadi. Sekarang kan makin banyak, terutama di Jakarta itu mobil listrik kan. Iya, betul. Merek Ioniq kalau nggak salah itu dari Korea, dan Wuling ya. Nah, mereka kan dapat fasilitas bebas pajak gitu. Pajaknya cuma 1%, harusnya. Terus ada diskon lagi kan? Ya, nah ada syaratnya. Mereka harus merakit mobilnya di Indonesia. Jadi ada perakitan, ya kan? assembly plan. Tiba-tiba muncul kebijakan, tidak perlu rakit, build up utuh, boleh ke Indonesia dengan fasilitas yang sama. Gedek nggak yang udah ngomong investasi awal ya kan? Iya. Gedek lah. Wah, kapok lah saya di Indonesia gitu. Baru keluar kebijakannya. Artinya tetap masyarakat internasional memandang Indonesia dengan kondisi yang otoriter, kondisi yang tidak demokratis itu menjadi bahaya buat investor ya. Iya, ketidakpastian. Mereka mau naruh uang, bisa nggak balik. Kemudian misalnya nih rezimnya makin otoriter gitu ya, perusahaan dia dinasionalisasi. Habis sudah. Habis. Oke. Kan ada maksa seperti Freeport itu ya. Ini lepas dari kita setuju atau tidak. Yang saya ingin katakan kan, investor atau businessman itu nanam uang miliaran US dollar atau ratusan juta US dollar, kan mereka butuh jaminan bahwa uang itu bisa kembali dan menghasilkan yang memadai. Nah, tiba-tiba nih harus Indonesia mayoritas gitu kan. Jadi labil. Lantas misalnya saya ini mau ke Indonesia, di Indonesia banyak bahan baku, bikin perkebunan CPO gitu ya. Perkebunan CPO kan banyak asingnya itu, dari Korea, dari Thailand, dari Malaysia itu perkebunan CPO, menghasilkan CPO. Kan antara lain niat mereka tuh CPO-nya dia jual ke negaranya untuk jadi minyak goreng, jadi sabun, stearin, olein, macam-macam sampai surfaktan. Tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan ini sudah terjadi. Pokoknya CPO dilarang ekspor. Mampus nggak pabrik dia yang di sana nggak dapat bahan baku kan? Waduh, nggak mau lah mereka. Nah, jadi mereka ingin butuh pemerintahan itu mereka lihat nih demokratik nggak, proses pengambilan keputusannya itu bagus nggak flip-flop gitu ya. Kemudian dia lihat menteri-menterinya ini kredibel atau tidak. Iya, betul. Jangan-jangan nih menterinya kalau saya mau investasi, oke saya izinkan ya, tapi
saham di bawah tangan 10% saya ya, gitu-gitu enggak mau lah mereka. Nah, ini kan juga gini Bu, misalnya gini, ternyata rezim ini dengan salah satu paslonnya kalah, misalnya gitu kan. Siapapun pemenangnya, apakah akan mewariskan kondisi carut marutan? Misalnya kan ternyata Anies yang menang atau Ganjar yang menang gitu kan, pasti kan akan diwariskan masa lalu yang ya walaupun cuma sesaat, setahun, 2 tahun atau 5 tahun ini kan parahnya kan pasti gitu kan. Nah, dari diskusi kita bisa simpulkan Pak Jokowi ini terutama di periode keduanya banyak melakukan akrobat yang membahayakan negeri. Artinya dia gagal kan sebetulnya. Malah dia mengacak-acak Mahkamah Konstitusi, Perpu, Undang-Undang Omnibus, Undang-Undang ITE, macam-macam, tercermin dari yang merosotnya indeks-indeks kita itu. Bahkan umur orang Indonesia juga turun. Lantas kemampuan pendidikan kita juga merosot. Bisa itu jadi matematik, sains, dan reading tahun 2022 itu lebih rendah dari tahun 2000. Dan itu terjadi semua di era Jokowi. Janjinya juga tidak terpenuhi, pertumbuhan 7%, ternyata 5% di periode pertama, dan di bawah 5% di periode kedua ini. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan gagal. Ada yang berhasil 1, 2 gitu ya, tapi relatif sedikit dibandingkan dengan kegagalan dan ugal-ugalannya itu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah kegagalan atau kekacauan yang diwariskan. Dia kan ingin mewariskan kekacauan ini ke anaknya. Atau ke capres yang dia dukung. Yang dia yakin akan melanjutkan kekacauan-kekacauan dia. Maka kalau ini diwariskan, niscaya akan mendekatkan bangsa ini ke arah bencana. Arti catatannya ya. Siapapun pemenangnya kalau ini gak segera cut out. Gini, ini jelas kekacauan, ugal-ugalan. Ini dia mewariskan ke Prabowo Gibran. Maka kerusakannya akan semakin parah. Karena yang diwariskan kerusakan. Mindsetnya akan diwariskan meneruskan Jokowi kan. Iya, betul. Jadi yang memimpin negeri ini jangan yang ingin meneruskan apa yang sudah rusak. Nah, jadi setidaknya ada harapan kalau yang menang yang bukan ahli warisnya. Iya enggak? Iya, betul. Sehingga ada kontrak politik baru. Ini kan kalau kita lihat di debat-debat ya, nomor 1, nomor 3 perubahan atau koreksi segala macam. Nomor 2 visi misinya, visi misi Pak Jokowi. Jadi sekalian aja deh udah Gibrannya istirahat, Pak Jokowi aja jadi pengganti sementara Gibran sekalian biar lebih klop. Jadi ini anaknya kan nggak bisa menirukan apa yang ada pada makanya salah melulu gitu kan. Betul. Menunjukkan kapasitas yang terbatas juga. Udah aja sekalian Pak Jokowi. Artinya yang kampanye yang debat. Artinya selain rezimnya Jokowi yang sekarang lewat paslon nomor 2, artinya sebetulnya bisa ada harapan perubahan, ada harapan terbaik ya. Setidaknya ada harapan. Nah, karena nyata-nyata mereka ingin mengoreksi betul. yang sudah melenceng ini. Nah, tapi kan gini, apapun itu kalau bahasanya gini, ya kalau kita ngelihat survei-survei yang sekarang ini kan harus ada kolaborasi untuk melawan rezim ini. Kira-kira mungkin nggak sih, misalnya 01 dengan 03 kolaborasi, atau misalnya PKS dengan PDIP kolaborasi, gimana Bu? Saya rasa, saya kan keliling nih ya, bicara dengan berbagai kalangan gitu.
muncul kesadaran yang makin kuat dari seluruh elemen bangsa bahwa kita ini dalam ancaman yang serius. Ya. Ngobok-ngoboknya ini sudah keterlaluan, sehingga kalau ibaratnya Indonesia akuarium, udah butek nih akuariumnya. Sehingga kita tidak tahu lagi di dalam akuarium itu ada piranha kah, atau ada koi kah. Kalau isinya piranha semua kan dimakan ikan-ikan yang lain kan. Nah, jadi udah sampai begitu itu, satu-satunya jalan, tidak ada pilihan lain. Seluruh kekuatan bangsa harus bersatu menghadapi ancaman yang serius ini. Mereka sadar, mereka juga tidak bisa mewujudkan cita-cita mulia mereka, siapapun itu, kalau ancamannya sedemikian besar. Harusnya kaum beragama, ya. Ini semua sekarang udah konsolidasi. Ya. Umat agama apapun konsolidasi gitu. Dan mereka kan punya umatnya masing-masing. Nah, bagaimana mereka dalam tanda petik ya menggembalai umatnya ini supaya tidak tersesat gitu. Supaya bisa melihat keadaan, mengedepankan nurani gitu kan. Bukan hanya kepentingan pribadi, kepentingan jangka pendek. Kalau kepentingan pribadi barangkali saya dukung si X gitu, wah saya dapat duit banyak gitu kan. Sejahtera gitu ya. Sejahtera gitu. Nah, belum lagi kalau kita lihat operasi-operasi yang mereka lakukan itu menggelontorkan uang buat tokoh-tokoh agama itu. Bahkan tokoh agama itu yang tidak lazim ya mengkritik satu calon gitu kan, aneh kan. Ini kan tokoh agama kan biasanya selama ini yang kita tahu mereka dakwah aja kok udah masuk jadi tim sukses, jadi tim sukses karena dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi kita berharap di tokoh-tokoh agama juga jangan justru yang mencuat itu cinta dunia gitu, karena yang merusak ini semua karena cinta dunia berlebihan. Kalau udah cinta dunia berlebihan, jadi dia mirip hewan. Ya kita ini jangka panjang nih bangsa ini ya. Justru kita tuh mengedukasi umat kita, penduduk kita, warga kita untuk tidak mudah diiming-imingi oleh serangan fajar. Serangan fajar paling 100.000 kan, menderitanya 5 tahun ya. Nah, jadi tugas kita bersama setelah pagelaran pemilu ini barangkali mulai mengedukasi yang kita sebut itu politik warga. Jadi misalnya ini ada politisi tengik, politisi sangar gitu segala macam ya, tapi rakyatnya nggak terpengaruh. Oh ini saya kasih duit, saya kasih sepeda, saya kasih sembako. Sorry ya, gitu kan. Harga diri saya tidak bisa diganti dengan senilai seperti itu. Juga menghadapi pengusaha pengah seperti Boy Thohir itu. Ya. Tiba-tiba dia mengklaim 30% kekuatan ekonomi Indonesia ada di belakang pasangan nomor 2. Ini mau berantem sama rakyat nih. Mau kalian gunakan duit kalian untuk memaksakan segala cara tidak halal sekalipun karena keyakinan kalian kalian bisa beli ini seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan sehingga tidak ada lagi Boy Thohir yang petantang-petenteng seperti itu. Ya. Nah, dari mana sih duit mereka? Itu karena dia berkolaborasi dengan kekuasaan. Mereka dapat uang tak terhingga karena didukung oleh kebijakan. Karena mereka udah bersatu. Penguasa dengan pengusaha ini udah bersatu ini. Ini harus kita ceraikan di masa yang akan datang. Pengusaha ya pengusaha, penguasa ya pengusaha, supaya mereka bekerja untuk saling bagi kepentingan rakyat, bukan mereka itu berkolaborasi untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia sebanyak dan secepat mungkin. Boy Thohir kita beri tanda yang harus dikoreksi pertama kali dari kalangan pengusaha. Syukur pengusaha-pengusaha yang dia klaim ada di belakang dia itu
menolak semua dan menyanggah mereka. Karena hanya pengusaha gila yang mengatakan seperti itu. Oke Bung, ini nggak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam. Memang ngobrol dengan Bung Faisal ini dari dulu, dari saya kuliah sampai sekarang masih selalu menarik. Dulu sampai jam 1 malam, jam 2 malam ya kita ngobrol ya kan. Di belakang Perbanas. Ya sekarang masih ketemu lagi. Nah Bung, terakhir mungkin Bung pesan buat para pemilih pemula, pesan buat para orang yang tidak mengerti tentang sejarah untuk mereka di 14 Februari nanti. Kira-kira pesan terakhir sebelum kita closing. Walaupun kalian belum bisa atau tidak punya akses untuk membaca sejarah karena proses truth and reconciliation itu tidak terjadi sehingga ada yang blank di jalan buku-buku sejarah kita, namun kalian masih bisa membandingkan, ya, bisa memilih berdasarkan media yang ada, baik media terestrial, televisi, maupun yang non-terestrial atau media sosial, informasinya sudah cukup untuk kalian membandingkan. Kalian bisa lihat kualitas debatnya, apa yang ada di dalam benak mereka, ada perspektif, ada karakter kejujuran atau tidak pada dirinya, ada konsistensi ucapan dari waktu ke waktu diri mereka, itu sudah lengkap sendiri. Saya sekedar ibu saya yang sudah 86 tahun saja, itu tanpa kami pengaruhi anak-anaknya, saya pengaruhi gitu, ibu saya sudah punya pilihan. Saya tanya, Mak memilih, saya panggil Mak ya, Mak memilih yang akan dicoblos nanti berdasarkan apa Mak? Kan gak ada yang maksa Mak. Mak cuma lihat televisi aja. Ibu saya dari situ, dia udah kelihatan. Nah, milenials atau pemilih pemula itu kan akrab. Kalau televisi kita nonton di ruang tamu kan. Kalau kalian dimanapun bisa menggunakan gadget mereka untuk lihat televisi, lihat TikTok, lihat macam-macam track record, itu udah cukup sebetulnya. Dan diskusikanlah dengan, misalnya ada ragu ya, diskusikanlah dengan orang tua yang masih ngerti sejarah gitu, atau diskusikan dengan teman-teman. Sehingga momentum 5 tahun sekali ini betul-betul bisa mengubah wajah Indonesia yang akan lebih baik, yang paling banyak hidup di masa depan itu ya kalian. Kalau saya kepentingannya kan saya udah usianya juga 64 tahun ya. Rata-rata penduduk Indonesia sekarang 67,6 tahun. Jadi kalau pakai rata-rata saya bentar lagi sudah dipanggil Tuhan gitu kan. Nah, tapi mereka yang punya kepentingan Indonesia lebih baik, kalian yang menikmati Indonesia yang lebih buruk, kalian akan yang menanggungnya sangat berat sekali. Dan kontrak politik ini jangan disia-siakan, bangunlah sebelum TPS ditutup gitu, jangan dibablas gitu. Kalau mau liburan, ya nanti pilih liburan masa yang lain, karena ini kalau liburan bisa kapan saja, tapi kalau pemilu ini 5 tahun sekali, masa kita tidak mau sih mengalokasikan untuk ke TPS dan menusuk sesuai dengan nurani kita. Insya Allah kalian menjadi bagian dari perubahan dan jumlah kalian itu besar sekali gitu. Untuk ya, jadi orang tua tuh pada umumnya sudah terpecah-pecah ya gitu. Nah, kalian itu lebih rasional, memperhitungkan segalanya, sehingga sebetulnya yang menentukan pemilu ini ya kalian. Ya. Kalau kami ini barangkali udah dikunci semua ya, artinya kita udah punya preferensi, kita udah punya calon pilihan gitu. Nah, kalian jangan sampai salah memilih justru rezim yang akan menyengsarakan kalian di masa yang akan datang,
Dengan apa? Kerjanya ngutang melulu kan. Rezim yang ngutang, yang bayar anak muda nanti. Karena ngutangnya 10, 20, 30 tahun. Yang kerjanya nguras kekayaan alam sehingga kalian tidak disisakan. Yang merusak alam sekarang sehingga kualitas hidup kalian semakin menurun, buruk gitu. Nah, ada di kalian nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bung Faisal. Pesannya sungguh menarik sekali. Mudah-mudahan kita besok kapan-kapan kita bisa diskusi lagi. Ya, untuk yang lain, mudah-mudahan ya negara ini terbebas dari kutukan, ya kan, dan bisa melakukan perlawanan terhadap kebenaran. Terima dari kasih. Generasi cemas jadi generasi emas. Oke. Dari generasi cemas menjadi generasi emas. Terima kasih, Sobat Strategi Channel. Merdeka.